Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indomora Rahab. Di dalam video ini saya ingin membicarakan mengenai usaha peternakan dengan siklus yang sangat singkat, yaitu usaha ayam broiler ataupun ayam potong. Pelaku usaha ayam broiler, baik peternak ataupun perusahaan, sering kita mendengar istilah kerugian. Padahal dalam melakukan usaha ayam broiler sudah maksimal. Namun kenyataannya kenapa masih mengalami kerugian? Di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman kenapa pelaku usaha tersebut sering mengalami kerugian. Yang melekat selama ini bagi pelaku usaha, yaitu dalam melakukan usahanya memakai istilah manajemen standar. Di dalam video ini saya akan memberitahu bahwa manajemen standar yang melekat dalam usaha produksi ayam broiler sudah tidak baik lagi. Kenapa? Yang pertama, kita harus mengikuti perkembangan genetik ayam tersebut. Dan yang kedua, kita harus mengetahui bahwa cuaca yang ada pada saat ini sering mengalami pancaroba. Manajemen standar yang melekat pada pelaku usaha sudah lama dipakai dan harusnya manajemennya dirubah. Jadi di sini saya akan mencoba berbagi pengalaman saya bahwasannya manajemen standar sudah tidak berlaku lagi, dan yang harus dilakukan adalah manajemen yang akan saya sampaikan. Manajemen saya yaitu manajemen di atas standar. Itulah rahasia yang selama ini kenapa pelaku usaha selalu sering mengalami kerugian. Namun sebelumnya, karena ini video pertama kali saya, jangan lupa di subscribe. Harapannya video berikutnya akan bisa lebih baik dan bisa menampilkan di lapangan bagaimana kenyataannya manajemen di atas standar itu. Namun sebelumnya kita sedikit membahas mengenai sejarah. Kenapa? Mungkin mengingat kembali sejarah perunggasan di Indonesia, ada di dalam hati kita untuk tetap eksis. Oke, tidak berbanyak waktu. Secara ayam broiler di Indonesia ini saya melihat catatan saya akan membacakan yang nantinya pembahasan kita mengenai manajemen di atas standar kita coba bahas. Baik, pada tahun 1960-an usaha ternak ayam broiler masih bersifat sampingan atau hobi dan masih jauh dari jangkauan usaha ekonomi yang berorientasi produksi dan pasar. Menjelang tahun 70-an, usaha hobi ini tumbuh dan berkembang
dan mempunyai orientasi produksi untuk pasar. Di tahun 1970 pemerintah menerapkan kebijakan baru, yaitu menyetujui penanaman modal asing dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan industri unggas melalui penanaman modal asing dan transfer teknologi dari negara. Di tahun 1980-an pemerintah meluncurkan program Dimas. Program ini bertujuan untuk menyediakan lapangan sebanyak-banyaknya. Dengan demikian, program ini diharapkan bisa berkembang, khususnya di peternak kecil. Selanjutnya, pemerintah di tahun yang sama 1980-an pemerintah membuat kebijakan baru, yaitu kebijakan pembenahan sektor industri unggas menjadi PIR atau perusahaan inti rakyat. Tujuannya untuk melindungi usaha rakyat. Pola PIR merupakan struktur kerjasama antara inti dan plasma. Inti berfungsi sebagai lembaga pemasaran yang bertugas mensuplai sapronak sarana produksi ternak seperti bibit pakan maupun obat-obatan. Sementara plasma, yaitu peternak, harus membayar masukan yang dibelinya dengan hasil penjualan keluaran yang diperolehnya. Di tahun 1990-an, pemerintah membuat kebijakan, yaitu peningkatan batasan usaha menjadi 15.000 ekor per siklus melalui Kepres nomor 22 tahun 1990. Kenyataannya peternak tidak mampu mencapai skala tersebut karena keterbatasan modal. Di tahun sebelumnya, di tahun ini industri ayam broiler mengalami kemajuan karena dominasi perusahaan besar. Di tahun 1997 terjadi yang namanya krisis moneter yang kemudian menjadi krisis ekonomi dan politik di bangsa kita ini. Sehingga di tahun 2000 pemerintah mencabut Kepres nomor 22 karena selama 20 tahun